Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang algoritma HEP dan membangun jaringan HEP. Kelompok 8 beranggotakan Andika Putra Haryanto, saya sendiri Muhammad Abdul Fikri, Yosua, dan Rian Rivaldi. Baik, kita mulai untuk presentasinya. Jaringan HEP. Pada tahun 1949, D.O. HEP memperkenalkan cara menghitung bobot dan bias secara iteratif. Model HEP adalah model tertua yang menggunakan aturan supervisi. Dasar algoritma HEP adalah kenyataan bahwa apabila dua neuron yang dihubungkan dengan sinapsis secara serentak menjadi aktif atau sama-sama bernilai positif atau negatif, maka kekuatan sinapsisnya meningkat. Sebaliknya, apabila kedua neuron aktif secara tidak sinkron, salah satu bernilai positif dan yang lain bernilai negatif, maka kekuatan sinapsisnya akan melemah. Model HEP diusulkan oleh Donald Olding HEP pada tahun 1949. Metode pengembangan dari metode McCulloch-Pitts menentukan bobot dan bias secara iteratif. Pembelajaran dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot secara kontinu. Perbaikan bobot diperoleh dengan cara W1 WI baru sama dengan WI lama ditambah XI dikali Y. B baru sama dengan B lama ditambah Y dengan W1 yaitu bobot data input ke 1, XI input data ke 1, Y output data, dan B adalah bias. Algoritma HEP. Algoritma pelatihan HEP dengan vektor input S dan target T. Inisialisasi semua bobot 0 dan B 0. Set masukan P1 sama dengan S1, I sama dengan 1, 2, sampai J, yaitu jumlah input. Set keluaran A sama dengan T. Untuk semua P1, perbaiki bobot W1 baru sama dengan W1 WI lama ditambah delta W dengan delta W sama dengan PI kali T. Perbaiki bias dengan cara B baru sama dengan B lama ditambah delta B dengan delta B sama dengan T. Seperti rumus di bawah ini. Net N sigma X1 W1 ditambah J dengan jumlah input. Tentukan nilai Fn untuk target biner. Fn sama dengan bernilai 1 jika N lebih besar sama dengan dari 0 dan jika 0 jika N lebih kecil dari 0. Untuk target bipolar, Fn sama dengan bernilai 1 jika N lebih besar sama dengan 0. Lalu minus 1 bernilai minus 1 jika N lebih kecil daripada 0. Jika Fn sama dengan T, maka jaringan HEP mengerti pola yang dimaksud. Contoh, misalkan kita ingin membuat jaringan syaraf untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi N dengan input dan target biner sebagai berikut. Bobot awal dan bobot bias kita set semua jadi 0. Contoh soalnya, buat jaringan HEP untuk menyatakan fungsi logika N jika representasi yang dipakai adalah masukan dan keluaran biner. Penyelesaiannya, yang pertama pola hubungan masukan target biner. Di sini bisa dilihat
P1 0 0 1 1, P2 0 1 0 1. Lalu di sini ada angka 1, ini biasnya semuanya diisi dengan angka 1 dan targetnya itu 0 0 0 1. Untuk algoritmanya bisa dilihat seperti di bawah berikut. Selanjutnya untuk hasil pelatihannya atau penyelesaiannya, untuk melakukan perubahan bobot, di sini dijelaskan delta W sama dengan PI dikali T dan delta B sama dengan T. Berarti kita isi delta W1 W sama dengan PI kali T. PI-nya 0. Targetnya 0. 0 dikali 0, kita masukkan delta W1 0. Yang berikutnya juga sama. P1 dikali target. 0 dikali 0, 0. Lalu P1 1 dikali target 0. Hasilnya 0. Lalu P1 1 dikali targetnya 1, hasilnya 1. Jadi delta W1 hasilnya 0 0 0 1. Untuk W2 juga sama, P2 dikali T dengan menghasilkan 0 0 0 1. Sementara delta B, untuk delta B sama dengan T. Berarti targetnya dimasukkan ke delta B angkanya. Jadi 0 0 0 1. Lalu untuk penulisan bobot baru, W baru sama dengan W lama ditambah delta W. Lalu untuk bobot baru bias, B baru sama dengan B lama ditambah delta B. Di sini diisi W1 sama dengan 0, W2 0, B 0. Untuk menentukan W1 dengan bobot baru, W lama ditambah delta W. Kita lihat W lamanya 0 ditambah delta W. Delta W-nya 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Yang lainnya juga sama seperti itu. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 0, hasilnya 1. Jadi dapat 0, 0, 0, 1. Untuk W2 juga sama. W lama ditambah delta W. Delta W-nya 0. W-nya 0 ditambah delta W 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Jadi dapat 0 0 0 1. Lalu untuk bias, B lama ditambah delta B. Delta B di sini 0 ditambah B lamanya 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. Dan 1 ditambah 0, hasilnya 1. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, dan B sama dengan 1. Lalu masuk ke hasil akhir, X1 W1 ditambah B. Kita masuk ke rumus. P1 N sama dengan P1 kali W1 ditambah P2 dikali W2 ditambah B. P1 nya 0 ditambah W1, W1 nya 1 ditambah P2, P2 nya 0 dikali W2, W2 nya 1.
ditambah bias. Biasnya 1. Totalnya 1. Untuk yang bawahnya sama seperti itu, hasilnya 2, 2, 3. Lalu untuk mengujinya, A sama dengan Fn. Kembali ke slide yang sebelumnya, jika N lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya 1. Dan jika N lebih kecil daripada 0, hasilnya 0. Untuk yang pertama, 1 lebih besar dari 0, berarti hasilnya 1. 2 lebih besar dari 0, hasilnya 1. 2 lebih besar dari 0, hasilnya 1. 3 lebih besar dari 0, hasilnya 1. Jadi keluaran tidak sama dengan target, dan jaringan HEP tidak dapat mengerti pola yang dimaksud karena target yang dituju adalah 0001, sementara di sini hasilnya 1111. Jadi jaringan HEP tidak dapat mengerti pola yang dimaksud. Untuk rangkumannya, jaringan HEP memiliki ciri-ciri unik, yaitu adanya inputan berupa bias yang disertai dengan bobot bias. Dalam proses mengenali pola, jaringan HEP akan melakukan perubahan bobot dan bias. Inputan pada jaringan HEP dapat berupa biner 0 atau 1 maupun berupa bipolar minus 1 atau 1. Apabila target jaringan HEP merupakan bipolar, maka fungsi aktivasi juga mengikuti bipolar. Fnet sama dengan 1 jika net lebih besar sama dengan dari 0 dan minus 1 jika net lebih kecil daripada 0. Untuk kesimpulannya, dari sebuah pelatihan dapat diambil dari mampu atau tidaknya sebuah jaringan mengenali input yang diberikan, atau dengan kata lain, hasil pelatihan sama dengan target. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.